Pemirsa, bencana pandemi yang saat ini dialami Indonesia bahkan dunia memang banyak menoreh kisah duka dan juga kesulitan hidup. Namun pemirsa, selain itu bencana ini juga melahirkan semangat juang dan solidaritas yang diusung oleh sejumlah orang. Dalam People Inspiration kali ini kami akan mengajak Anda pemirsa untuk bertemu dengan orang-orang yang menjadi garda terdepan dalam membantu mengatasi pandemi di Indonesia. Ada yang membantu sebagai relawan di bidang kesehatan, ada juga sebagai inisiator dalam gerakan-gerakan untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini, membantu mereka yang terdampak. Nah, pemirsa, narasumber pertama saya ini anak muda yang keren juga. Dia adalah seorang dokter kandungan yang saat ini sedang praktek di Sumba, NTT. Nah, di mana di kawasan dia praktek saat ini adalah kawasan yang paling membutuhkan perhatian di sana. Nah, seperti apa ceritanya? Apa saja tantangan yang dia hadapi di sana? Langsung saja kita bergabung dengan Dr. Harold Rumopa. Apa kabar, bro? Baik, No. Oke, Bro Harold. Nah, ini mungkin bisa diceritakan. Nah, Anda ini praktek di Sumba di mana dan sudah sejak kapan? Oke, jadi saya tuh dari sejak tahun lalu bulan Mei. Jadi tepat sekarang ini 1 tahun, tepatnya praktek di Rumah Sakit Katolik Caritas Waitabula, satu-satunya rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, di Kota Tambolaka. Namun untuk saat ini kami merupakan rumah sakit pusat rujukan yang ada di Sumba Barat Daya, satu-satunya, mengingat rumah sakit provinsi sedang di dalam tahap perampungan ya. Jadi untuk sementara Rumah Sakit Katolik Caritas Waitabula ini menjadi rumah sakit pusat rujukan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, saya dengar Anda adalah satu-satunya dokter kandungan di sana ya. Nah, ini bisa Anda ceritakan seperti apa aktivitas Anda sehari-hari? Memang sampai dengan saat ini saya satu-satunya dokter di Kabupaten Sumba Barat Daya. Namun pelayanan kami juga ditunjang dengan kabupaten tetangga ya, Kabupaten Sumba Barat. Jadi apabila kami di rumah sakit ini sudah overload, ya kami akan merujuk pasien ke kabupaten tetangga. Jadi memang karena sendiri, jadi kita melaksanakan pelayanan 1 kali 24 jam untuk melayani masyarakat yang ada di Sumba Barat Daya, khususnya ibu-ibu hamil yang ada di sini. Seperti itu, bro. Ya, sejauh ini Anda praktek di sana, ya kan? Operasi kiri kanan. Nah, ini apa saja kendala sih yang sejauh ini yang Anda hadapi atau seperti apa tantangannya yang Anda lihat di sana? Untuk di Kabupaten Sumba Barat Daya ini memang kendala utama adalah kita punya sosialisasi kesehatan ke masyarakat yang memang agak terbilang agak, ya kalau bisa dikatakan gampang-gampang susah lah, mengingat masih banyak warga masyarakat Sumba Barat Daya ini yang belum mengetahui bahasa Indonesia, tapi hanya di beberapa wilayah tertentu. Nah, Anda kan dokter kandungan ya. Nah, namun di tengah merebaknya COVID-19 ini sampai juga masuk di Sumba, bagaimana koordinasi dengan pemerintah setempat? Seperti apa support dari pemerintah di tengah pandemi seperti ini? Ya, untuk kasus sampai dengan saat ini pemerintah mensupport kami dengan cukup baik untuk menangani pandemi COVID-19 ini di sini. Jadi kami bekerja sama dengan pihak Pemda dan tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga semua pasien-pasien baik ODP maupun PDP, OTG itu bisa terscreening dengan baik sehingga mendapatkan pelayanan yang baik untuk kita sama-sama mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas lagi, seperti itu. Yang terakhir ini, Bro Harold, mungkin Anda bisa berikan pesan-pesan bagi teman-teman muda atau dokter muda agar bersama-sama kita
membantu mengatasi pandemi ini di Indonesia? Silakan. Tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, karena kita tahu bersama akan ada pelangi sehabis hujan. Jadi kita percaya apabila kita memberikan yang terbaik, kita melayani pasien-pasien dengan hati, pasti Tuhan tidak akan pernah diam dan pasti Tuhan akan menolong kita. Tentunya juga kita sebagai tenaga kesehatan yang harus kita tahu dan yang harus kita jaga selalu adalah safety kita ya. Ya baik, terima kasih Bro Dr. Harold sudah bergabung bersama kami di People Inspiration. Kita doakan agar tetap sehat di sana sehingga bisa membantu banyak orang lagi di Sumba yang membutuhkan. Selamat bertugas, Dok. Ya, terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami di People Inspiration. Kami akan kembali usai jeda. Ya, pemirsa, di awal merebaknya COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengajak seluruh anak-anak muda Indonesia untuk sama-sama bergabung membantu sebagai relawan untuk berperang bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Nah, salah satu anak muda yang terpanggil adalah seorang psikolog klinis ya bernama Radityo Hatibi. Nah, dia adalah seorang relawan yang sudah bertugas di Wisma Atlet ya sejauh ini. Nah, langsung saja kita akan menyapa Radityo Hatibi atau yang kerap disapa sebagai Didit ya. Ya, Didit. Halo, baik, di sini saya baik. Selamat siang. Nah, mungkin Anda bisa jelaskan, ini sudah berapa lama Anda menjadi relawan di Wisma Atlet? Untuk di Wisma Atlet sudah sekitar 1 bulan dan sekarang lagi masa karantina. Jadi karena setiap 1 bulan penugasan itu ada 2 minggu karantina dulu, kayak istirahat kayak gitu. Nah, mungkin Anda bisa jelaskan, Dit, ini seperti apa tugas Anda di sana? Saya menjadi relawan sebagai psikolog ya. Jadi memang tugas-tugas saya banyak yang berkaitannya untuk membackup pasien dan tenaga kesehatan secara psikologis. Dalam hal ini berarti melakukan konseling maupun sampai psikoterapi, di mana itu untuk pasien-pasien di Wisma Atlet, dan ini kerjanya tim. Di sini ada tim kesehatan mental, ada tim psikologi yang terdiri dari psikolog dan juga ada psikiaternya juga. Di mana kegiatan-kegiatannya ini tidak hanya individual, kegiatan yang sifatnya kelompok pun juga dilakukan. Jadi kelompok bersama pasien maupun juga bersama tenaga-tenaga kesehatan. Dan selain itu juga ada program-program tertentu yang kami rancang menyesuaikan dengan yang Wisma Atlet. Mungkin interaksi dengan pasien melalui grup WA karena masing-masing punya grup sendiri untuk interaksi. Selain itu juga beberapa kali juga ada seperti melalui siaran sentral untuk memberikan kata-kata positif dan afirmasi. Berarti memang Anda nginap gitu ya di sana, pakai APD lengkap seperti itu? Ya, jadi kalau menangani pasien secara langsung tatap muka, jadi kalau dari psikolog sendiri pun emang ada penanganan secara tatap muka maupun tele. Tele berarti emang jarak jauh, itu bisa via chat, via call maupun via video call, seperti itu. Nah, kalau tatap langsung kami jelas menggunakan full APD sesuai dengan standar yang ada yang digunakan oleh semua tenaga apapun yang masuk ke dalam zona merah, seperti itu. Nah, sejauh ini, Dit, ada berapa relawan yang bergabung di sana? Untuk relawan yang bertugas di sini sebenarnya cukup banyak, bisa sampai mungkin ribuan, karena tenaga di sini tidak hanya tenaga kesehatan, ada tenaga untuk kebersihan juga, dan juga ada tenaga-tenaga untuk logistik seperti itu, dan juga ditambah juga ada TNI gitu. Jadi semua ini tim gabungan relawan Kemenkes dan juga TNI. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mula sampai akhirnya Anda bisa bergabung bersama-sama menjadi volunteer di Wisma Atlet ini. Oke, awal mulanya sendiri memang saya ketika ini mendengar kabar bahwa memang dibutuhkan relawan, dan salah satunya memang relawan tenaga kesehatan, dalam hal ini profesi saya psikolog. Emang saya akhirnya mendaftarkan diri melalui organisasi profesi saya, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, yang juga bagian dari HIMSI juga.
Nah, Himpunan Psikologi Indonesia. Kemudian saya kemudian diarahkan untuk berada di bawah Kemenkes seperti itu. Kalau asal mulanya kenapa saya pengen jadi relawan, memang ketika melihat kondisi ini ada dorongan yang cukup kuat ya untuk berkontribusi tentunya, karena ini situasi yang efeknya masif sekali, di mana saya rasa siapapun itu diperlukan untuk turun masuk apapun porsi ataupun perannya gitu. Nah, ini tentunya selama Anda tugas di Wisma Atlet ada banyak sekali pengalaman, ada suka dan duka ya, pengalaman-pengalaman menarik atau mungkin yang mengharukan begitu. Apa yang bisa Anda ceritakan? Kalau pengalaman di sini jelas banyak sekali menarik ya, karena kasus yang ada di sini tentunya kasus di situasi krisis, di mana memang bukan sesuatu yang biasa dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan berhadapan dengan berkoordinasi dengan banyak orang di sini, baik dari tim Kemenkes maupun dari TNI, di mana kolaborasi semuanya sampai ketika menangani pasien, di mana pasien-pasien di sini sebenarnya sangat luar biasa, cuma karena yang dihadapi itu sangat berat, mereka butuh bantuan, dan saya senangnya adalah saya bisa kontribusi untuk menghadapi dan menemani pasien-pasien ini. Yang menarik yang jelas memang bagaimana dalam penanganannya dengan situasi yang perlu menggunakan APD. Untuk kenyamanan mungkin ya jelas di luar kenyamanan biasanya, karena harus menggunakan full pakaian itu selama 8 jam, di mana memang tidak bisa buang air kecil, buang air besar, dan kadang-kadang ada sedikit kecemasan apakah tangan kami bersih, apakah kami bisa menyentuh bagian tertentu yang mungkin mengganggu, yang sebenarnya kami nggak boleh menyentuh areal sekitar muka ataupun yang menyentuh kulit secara langsung biar tidak membawa virus. Nah, berikutnya nih, Dit, bagi anak-anak muda yang mungkin terpanggil ingin seperti Anda gitu menjadi relawan. Nah, ini mungkin Anda bisa kasih pesan apa yang harus mereka lakukan bagi teman-teman, atau mungkin bisa memberikan pesan bagi anak-anak muda agar bisa bersama-sama kita membantu mengatasi pandemi ini menjadi relawan. Untuk berkontribusi sebagai anak muda, saya rasa banyak hal yang bisa dilakukan, tidak harus langsung terjun ke lapangan. Kalau memang punya kapasitasnya silakan, saya rasa ayo silakan bergabung. Cuma kalau memang masih punya keterbatasan, masih usia sekolah ataupun masih punya tanggung jawab lain, teman-teman bisa membantu dengan menyebarkan hal-hal positif di dalam kondisi saat ini, di mana bisa melihat bahwa luar biasa perjuangan semua orang, siapapun di saat-saat sekarang ini, walaupun ada kecemasan segala macam, itu yang paling penting adalah menyebarkan pikiran-pikiran positif. Jadi teman-teman bisa kontribusi dengan cara-cara yang memang kekinian seperti lewat sosial media, itu saya rasa saat ini yang paling memungkinkan, karena itu kampanye yang memungkinkan untuk tetap physical distancing. Ya baik, terima kasih banyak Raditya Hatibih sudah bergabung bersama kami berbagi cerita, dan terima kasih sudah menginspirasi kami hari ini di People and Inspiration. Kita doakan untuk sukses dan tetap jaga kesehatan di sana agar bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali dengan narasumber yang gak kalah keren hanya di People and Inspiration. Ya, pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration, dan di segmen yang terakhir ini. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi pandemi dan juga berbagai krisis yang menyertainya? Nah, ini dia nih, ada sebuah gerakan bertajuk Retas dari Rumah yang mencoba mencari jawabannya, di mana mengajak atau memandu orang-orang untuk bisa memberdayakan diri di tengah pandemi ini. Langsung saja kita akan menemui, ini adalah salah satu inisiator dari gerakan Retas dari Rumah, yaitu Valencia Huta Barat. Ya, Valencia, mungkin bisa Anda jelaskan, ini apa sih gerakan Retas dari Rumah ini? Jadi, Retas dari Rumah ini adalah inisiatif dari 4 organisasi. Kekini, Ruang Bersama, itu organisasi saya, lalu ada HON, House of Natural Fibers Lab, itu Makerspace, dan Innovation Space itu ada Jogja, itu bersama teman-teman HONS di sana. Lalu ada juga KAS, itu Culture, Art, Science, dan Teknologi, itu bersama Wan Zaleha Radzi dari Malaysia dan Pak Ilham Habibie. Lalu satu lagi adalah Social Digital Innovation, diwakili oleh Regina Sipos.
Retas dari Rumah ini adalah maraton bertukar gagasan dan ide. Kami mengundang teman-teman itu untuk mendaftar. Jadi lalu kemudian semua pendaftar itu akan dibagi menjadi 5 track. Jadi ada track yang pertama adalah perimeter rumah tangga, lalu ada perimeter lingkungan, lalu ada perimeter medis, dan kemudian retas budaya serta tantangan bebas. Berlangsung hanya 3 hari dari tanggal 11 sampai tanggal 13 Mei kemarin, dan nanti tanggal 13 Mei ini setiap kelompok itu diharapkan sudah menyerahkan prototipenya. Perimeter rumah tangga itu adalah untuk alat-alat yang memang fokus pada yang kita butuhkan di putaran rumah tangga. Jadi misalnya UV light box gitu ya, untuk mensterilkan paket atau makanan gitu yang masuk ataupun yang keluar. Lalu kalau perimeter medis itu adalah alat-alat medis yang bisa diproduksi di sini dengan material yang ada di sini dan bisa dipakai untuk mendukung teman-teman yang bekerja di sektor kesehatan. Perimeter lingkungan itu adalah peralatan atau protokol atau sistem yang kemudian bisa diterapkan di tingkatan RT, RW, ataupun bahkan mungkin lebih luas lagi di pasar juga, jadi satu lingkungan. Retas budaya itu adalah sebuah prototipe yang kami ingin ada pendekatan budaya di dalamnya. Jadi misalnya contohnya teman-teman yang bikin data ataupun buku-buku mengenai informasi mengenai COVID tapi diterjemahkan ke dalam bahasa lokal sehingga lebih mudah dimengerti untuk teman-teman yang tidak lancar berbahasa Indonesia. Tantangan bebas itu bisa apa saja. Nah baik, lalu selanjutnya ada siapa saja yang berpartisipasi dalam gerakan ini? Nah, yang bisa berpartisipasi di Retas dari Rumah ini siapa saja. Jadi tidak ada batasan kriteria. Kami mengundang seniman, maker, inovator, insinyur gitu ya, engineer, mereka yang menyukai IT gitu, menyukai perbengkelan gitu, kriya dan sebagainya, atau bahkan mereka yang punya ide-ide yang bingung bagaimana menerapkannya gitu ya. Itu semua kami undang untuk masuk ke sini. Nah, khusus untuk Retas dari Rumah, kalau biasanya hackathon online atau hackathon itu fokus pada aplikasi online, untuk Retas dari Rumah ini kita fokus pada perangkat keras, hardware, yang bisa berbasis Internet of Things, IoT atau bukan, dan juga protokol dan sistem. Nah, jadi sebetulnya apa sih sebetulnya yang menginspirasi Anda untuk melakukan gerakan ini? Inspirasinya sebenarnya ya pertama karena di tengah COVID ini kita melihat banyak sekali teman-teman yang juga sudah mulai melakukan retas masing-masing gitu ya. Jadi kan dari 2 bulan yang lalu kita melihat banyak sekali inisiatif dari yang bikin masker, bikin face shield gitu ya, bikin aerosol box, dan juga memang karena teman-teman yang lain seperti HONF, Social Digital Innovation, dan KAS sendiri memang sudah terbiasa karena mereka dari Maker Community untuk selalu mencari solusi-solusi berbasis perangkat keras gitu ya untuk berbagai kondisi. Nah yang terakhir ini, Valencia, lalu apa yang Anda harapkan dari gerakan yang sudah dibuat sama teman-teman ini, yaitu Retas dari Rumah ini? Harapannya gerakan ini kita bisa memunculkan ide-ide baru yang bukan hanya bisa berguna tapi juga mudah direplikasi. Jadi mudah diproduksi, itu sebabnya kami sangat menyarankan untuk semua peserta memikirkan kemudahan mendapatkan material dan kemudahan mendapatkan alat kerja untuk bisa memproduksinya. Dan kalau sudah diproduksi, nanti kita bisa presentasikan ke publik dan kita mau mengundang lagi juga semua pihak untuk mendukung produksi di tahap berikutnya gitu. Dan ini kemudian nanti bisa dipakai oleh banyak pihak yang lain juga. Ya baik, terima kasih Valencia sudah bergabung bersama kami di People and Inspiration. Sukses terus, semoga apa yang dikerjakan bisa terus berhasil ya. Terima kasih banyak Valencia. Dan pemirsa, demikian tadi pembicaraan kita bersama dengan narasumber yang kece pada hari ini. Dan kita berharap bahwa pandemi ini segera berlalu dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak teman-teman. Sampai jumpa di People and Inspiration berikutnya. Saya Rolando Sambuaga, sampai jumpa.